Ia menghidupi keluarganya sejak usia 4 tahun hingga menjadi wanita paling berkuasa di industri hiburan Asia. Namun di balik tahta megah itu, ia menyadari satu kenyataan pahit kalau bagi keluarganya sendiri, ia hanya sebuah mesin pencetak uang. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Hong Kong tahun 1960. Sebuah keluarga kecil yang tinggal di kawasan padat penduduk Mongkok sedang berduka karena mereka harus kehilangan kepala rumah tangganya di waktu yang terlalu cepat. Tapi duka itu tak bisa bertahan lama karena sang istri yang bernama Tam Mei harus segera memutar otak agar bisa menghidupi keempat orang anaknya. Berbekal sedikit kemampuan di bidang seni pertunjukan, Tam nekat mendirikan sebuah rombongan opera kecil dan panggung hiburan murah yang berpindah-pindah dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Dari panggung kecil itulah takdir salah satu anaknya yang bernama Mui Yim Fong ditentukan. Saat berusia 4,5 tahun, ketika anak-anak sebayanya masih sibuk bermain, Yim sudah menempa diri untuk tampil di atas panggung bersama sang kakak An Mui. Mereka bernyanyi di taman hiburan hingga mengamen di pinggir jalan. Akibatnya masa kecil yang seharusnya diisi dengan belajar jadi berantakan karena jadwal pertunjukan yang sangat padat. Di sekolah hari-harinya pun sama sekali tidak tenang. Karena profesi penghibur saat itu dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, Yim dan kakaknya sering diejek teman sekelas, bahkan dijauhi oleh guru-gurunya sendiri. Penderitaan itu makin lengkap ketika Yim berusia sekitar 11 tahun. Saat itu, bar milik ibunya terbakar dan meninggalkan hutang yang sangat besar. Demi melunasi hutang tersebut, ibunya terpaksa meminta Yim dan kakaknya untuk berhenti sekolah demi fokus bekerja lebih keras. Selama bertahun-tahun berikutnya, mereka menghabiskan waktu berkeliling dari panggung ke panggung semata-mata untuk melunasi hutang keluarga. Bahkan ada saat di mana Yim harus tampil di 6 lokasi berbeda dalam satu hari. Rutinitas tak kenal waktu ini lama-kelamaan berdampak fatal. Di usianya yang ke-15 tahun, pita suara Yim mengalami cedera parah akibat terlalu sering dipaksa bekerja melebihi batas. Dokter pun memintanya untuk beristirahat total selama 1 tahun penuh. Namun ironisnya ketika proses pemulihan itu selesai, nada suara Yim justru turun 1 oktav. Namun cedera fisik di masa remaja yang menyakitkan itu kelak malah membentuk ciri khas suara kontralto yang berat dan membuka jalan bagi Yim untuk melambungkan namanya di industri hiburan kelak. Sejak saat itulah peran Yim di dalam keluarga makin terkunci. Ia mau tak mau harus terus bekerja keras di atas panggung, sementara seluruh penghasilannya dipakai untuk menopang hidup sang ibu dan saudara-saudaranya. Melakukan segalanya demi keluarga sejak ia masih kecil bukanlah sebuah privilege, melainkan bentuk eksploitasi yang justru jadi awal dari seluruh kejayaannya, namun juga kepedihannya. Kala itu Yim tak menyadarinya. Ia terus melakukan apa yang harus dilakukan demi penghidupan keluarganya. Oleh karena itulah di tahun 1982, sang kakak mendorongnya untuk mendaftar di ajang New Talent Singing Awards yang digelar oleh stasiun TVB. Tak pernah terbayangkan oleh Yim bahwa langkah yang ia ambil ini akan membuka pintu yang begitu luas untuk karirnya. Pada saat itu ia harus bersaing ketat dengan lebih dari 3.000 peserta dari seluruh Hong Kong. Di atas panggung penampilan Yim begitu memukau. Pengalaman belasan tahun mengamen di jalanan membuatnya tampil sangat tenang, percaya diri, dan menguasai panggung dengan sempurna. Saat membawakan lagu berjudul The Windy Season, karakter vokalnya yang berat sukses memukau para juri.
hingga akhirnya ia keluar sebagai juara pertama. Kemenangan itu langsung membuahkan kontrak rekaman bersama Capital Artists dan sejak saat itu Yim memakai nama panggung Anita Mui. Tak lama kemudian ia merilis album debutnya. Album tersebut memuat lagu hits bertajuk Hard Debts, namun respon pasar secara keseluruhan masih belum memuaskan. Pihak label menyadari bahwa bakat besar Yim yang kini telah berganti nama menjadi Anita itu butuh kemasan visual yang tepat. Titik balik itu datang saat Anita bertemu dengan desainer Eddie Lau. Di bawah bimbingan Eddie, citra Anita dirombak total. Rambut pendeknya dibentuk lebih berani. Gaya berpakaiannya dibuat tegas dan modern, meninggalkan kesan penyanyi panggung tradisional yang selama ini melekat pada dirinya. Dan benar saja, langkah berani itu terbukti ampuh. 2 album berikutnya yang bertajuk Red pada tahun 1983 dan Leaping in the Spotlight pada tahun 1984 sukses meledak di pasaran. Perpaduan antara karakter suara yang kuat dan visual yang edgy bertransformasi menjadi gebrakan baru di masa itu, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai ikon mode dan musik yang belum pernah ada sebelumnya di Asia. Puncak ledakan karir Anita Mui terjadi pada tahun 1985 lewat peluncuran album bertajuk Bad Girl. Album tersebut terjual lebih dari 400.000 kopi hanya dalam kurun waktu 1 minggu yang memecahkan rekor penjualan tertinggi sepanjang sejarah Hong Kong. Gaya androgini yang diusungnya, rambut pendek, setelan jas pria, dan kacamata hitam seolah meruntuhkan standar tradisional tentang citra wanita di dunia hiburan. Publik menyematkan julukan Ratu Cantopop dan masyarakat memberinya gelar kehormatan sebagai Putri Hong Kong kepada Anita. Serta media barat bahkan menjulukinya sebagai Madonna dari Asia. Sejak saat itu nama Anita Mui resmi menjadi mesin pencetak uang. Ia menggelar lebih dari 300 konser dan merilis sebanyak 50 album sepanjang karirnya. Pada tahun 1994, total penjualan albumnya menembus angka 10 juta kopi. Prestasi internasionalnya terus melambung, mulai dari panggung pembukaan Olimpiade Seoul di tahun 1988 hingga pertunjukan di MGM Grand Las Vegas. Di usia 35 tahun, ia bahkan menerima Golden Needle Award, penghargaan tertinggi dalam industri musik Hong Kong. Sepak terjang Anita Mui tak hanya berhenti sampai di bidang tarik suara. Lewat akting memukaunya di film berjudul Roach pada tahun 1987, ia menyapu bersih gelar aktris terbaik di Golden Horse Awards dan Hong Kong Film Awards sekaligus. Di titik ini kekayaan yang terkumpul di tangan Anita bukan lagi sekedar honor artis biasa. Ia telah menjadi mesin uang bernilai ratusan miliar rupiah. Sumber penghasilan utama tempat puluhan orang menggantungkan hidup, terutama keluarganya sendiri. Namun di balik kesuksesan besar itu, hubungan Anita dengan keluarganya tidak pernah membaik. Status superstar sama sekali tidak mengubah posisinya. Sejak usia 4 tahun hingga menjadi bintang besar, Anita tetaplah tulang punggung keluarga. Hanya saja kini nominal uang yang harus ia keluarkan jauh lebih fantastis. Sang ibu, Tam Mei Kam, bahkan mendirikan klinik pengobatan tradisional dan sekolah musik menggunakan nama besar serta modal dari Anita. Bagi ibu dan saudara-saudaranya, pencapaian Anita bukanlah sebuah kebanggaan, melainkan keran uang yang harus terus mengalir ke kantong mereka. Anita memang tidak pernah secara terbuka memposisikan dirinya sebagai korban. Namun dari pola yang terlihat, lama-kelamaan mulai membentuk karakternya menjadi sosok yang sangat mandiri, dingin, dan enggan bergantung secara emosional, terutama pada keluarganya. Anita belajar dari pengalaman hidup bahwa satu-satunya orang yang bisa ia percayai hanyalah dirinya sendiri dan
orang-orang yang benar-benar ia pilih. Namun meski memendam kekecewaan mendalam terhadap keluarganya, Anita memilih menyimpan rapat perselisihan itu dan tetap menjaga nama baik keluarganya di hadapan publik. Hingga di tahun 2003, dua kejadian menghantam kehidupannya secara beruntun. Di bulan April, teman sekaligus sahabat dekatnya di dunia hiburan, Leslie Chang, dikabarkan menghilangkan nyawanya sendiri. Anita kehilangan satu-satunya sosok yang selama ini mendengarkan keluh kesahnya dan yang paling memahami penderitaannya. Saat mendengar kabar itu, dunia Anita serasa runtuh. Bahkan rasa kehilangan itu sampai membuat Anita mengurung diri, terus menangis hingga melewatkan makan selama berhari-hari. Ia bahkan butuh bantuan sahabat-sahabatnya hanya untuk bisa berdiri saat menghadiri pemakaman Leslie. Bagi Anita, kepergian Leslie adalah tanda bahwa ruang aman terakhir dalam hidupnya telah hilang. Namun belum sembuh luka dari kepergian Leslie. 5 bulan kemudian, tepatnya pada September tahun 2003, Anita membagikan kabar yang tak kalah mengejutkan. Ia didiagnosis mengidap kanker serviks, penyakit yang sama yang telah merenggut nyawa kakak perempuannya, Anmui, 3 tahun sebelumnya. Sadar bahwa waktunya tidak banyak lagi, Anita menolak menyerah begitu saja. Ia mengambil keputusan nekat dengan menolak beberapa prosedur pengobatan karena tak ingin efek sampingnya merusak fisik dan staminanya. Bagi Anita, prioritas utamanya saat itu cuma satu, yaitu menjaga fisiknya tetap sanggup menggelar konser perpisahan. Keputusan beresiko itu akhirnya terbayar. Sepanjang bulan November tahun 2003, ia berhasil menyelesaikan 8 rangkaian konser Anita Classic Moment Live di Hong Kong Coliseum. Di konser terakhirnya, Anita muncul dalam balutan gaun pengantin putih lengkap dengan kerudung. Di atas panggung dengan penuh kejujuran, Anita mengaku sedih karena impiannya untuk menikah tak akan pernah terwujud. Gaun pengantin yang dikenakannya saat itu, ia persembahkan untuk para penggemarnya, satu-satunya pihak yang tak pernah mengkhianatinya. Setelah gelaran konsernya usai, kondisi fisik Anita merosot tajam. 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 29 Desember tahun 2003, pihak rumah sakit mengeluarkan status kritis. Anita Mui sudah tak mampu lagi berdiri. Sadar waktunya akan segera habis, ia kemudian mengumpulkan orang-orang terdekat untuk berpamitan. Tepat pada dini hari tanggal 30 Desember tahun 2003, Anita Mui menghembuskan nafas terakhirnya di usia 40 tahun akibat komplikasi kanker serviks yang ia derita. Kematian Anita hanya berjarak 8 bulan dari meninggalnya sang sahabat Leslie Chang. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, industri hiburan Hong Kong kehilangan 2 pilar utamanya sekaligus. Kematian Anita menandai akhir dari era emas pop cantopop tahun 80-an dan 90-an. Ribuan penggemar memadati jalanan Hong Kong saat prosesi pemakamannya. Sementara media dan rekan sesama artis menyebut kepergiannya sebagai hilangnya jiwa dari panggung hiburan Asia. Bagi publik Hong Kong, Anita bukan hanya sekedar seorang penyanyi sukses, melainkan simbol ketangguhan yang belum tergantikan hingga hari ini. Namun di luar panggung, Anita sadar ada satu pertempuran lagi yang harus ia selesaikan. Mengetahui betul tabiat keluarganya yang haus akan uang, beberapa minggu sebelum wafat, ia sudah menyusun manuver hukum untuk melindungi seluruh kekayaannya agar tidak jatuh sepenuhnya di tangan keluarganya, terutama sang ibu. Dalam wasiatnya, Anita Mui memutuskan untuk mewariskan 2 unit properti kepada sahabat sekaligus perancang busananya, Eddie Lau.
Sementara sisa kekayaannya yang diperkirakan mencapai 100 juta dolar Hong Kong, semuanya diserahkan ke dalam wadah dana perwalian profesional yang disebut Karen Trust yang dikelola oleh HSBC. Dalam klausul trust tersebut, sang ibu, Tam Mei Kam, hanya diberikan hak tinggal di properti milik Anita dan tunjangan bulanan sebesar 70.000 dolar Hong Kong atau sekitar 140 juta rupiah. Ketentuannya mutlak, sang ibu hanya berhak menikmati hasil finansial bulanan tanpa punya wewenang sedikit pun untuk menyentuh atau menjual aset milik mendiang Anita. Bahkan Anita menambahkan klausul bahwa setelah sang ibu meninggal dunia kelak, seluruh sisa aset dalam trust akan disumbangkan ke lembaga keagamaan New Horizon Buddhist Association. Ini adalah keputusan tegas dari seorang wanita yang paham bahwa jika uang itu jatuh langsung ke tangan keluarganya, seluruh aset yang ia bangun dengan darah dan air mata sejak usia 4 tahun akan hilang dalam sekejap. Keputusan Anita itu terbukti sangat tepat, sebab tak lama setelah kematiannya, pertempuran memperebutkan hartanya dimulai. Pada tahun 2005, sang ibu, Tam, yang tak mau diberi jatah bulanan, langsung meminta pembayaran sekaligus sebesar 705.000 dolar Hong Kong dari trust yang sudah dipersiapkan oleh Anita, serta dana darurat medis. Namun seolah masih merasa tak puas akan pemberian uang tersebut, Tam kemudian juga meminta dana tambahan dari trust untuk membiayai pengacara guna membatalkan wasiat Anita. Pihak pengelola yang sudah ditunjuk oleh Anita menolaknya secara tegas. Tak terima akan penolakan tersebut, Tam pun kemudian melayangkan gugatan hukum terbuka pada tahun 2008. Ia menyeret Karen Trust ke pengadilan dengan tuduhan bahwa Anita berada dalam kondisi mental yang tidak stabil atau tidak sehat saat menandatangani wasiat beberapa minggu sebelum meninggal. Namun tuduhan itu patah di persidangan. Pengadilan Tinggi Hong Kong menolak mentah-mentah gugatan Tam dan memutuskan bahwa surat wasiat tersebut sah. Hakim menilai Anita sepenuhnya sadar saat membuat keputusan dan memang sengaja tidak ingin mempercayakan pengelolaan aset besarnya kepada sang ibu. Namun meski begitu, putusan pengadilan masih tak menyurutkan langkah Tam untuk menguasai harta Anita Mui. Didampingi putra sulungnya yang bernama Peter Mui, mereka melayangkan banding demi banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Meski mereka sempat berhasil menaikkan tunjangan bulanan menjadi 120.000 dolar Hong Kong atau sekitar 240 juta rupiah, kemenangan kecil itu harus dibayar sangat mahal. Biaya pengacara dan perkara hukum terus menumpuk hingga mencapai angka lebih dari 2 juta dolar Hong Kong. Puncaknya terjadi pada Mei tahun 2011 ketika pengadilan banding akhir institusi hukum tertinggi di Hong Kong menolak secara permanen seluruh gugatan Tam dan Peter Mui. Dampak dari ambisi tersebut berbalik menghantam mereka dengan sangat telak. Di tanggal 25 April tahun 2012, pengadilan tingkat pertama resmi menyatakan Tam Mei Kam bangkrut akibat gagal membayar tumpukan hutang biaya perkara hukum. Tak berselang lama pada Januari tahun 2013, kakak mendiang Anita, Peter Mui, juga dijatuhi vonis bangkrut atas alasan yang sama. Drama perebutan harta itu berakhir dengan ironi yang sangat dalam. Keluarga yang menghabiskan waktu bertahun-tahun menuntut seluruh kekayaan Anita, kini justru jatuh miskin dan bangkrut akibat proses hukum yang mereka mulai sendiri. Meski di tahun-tahun setelahnya pengadilan masih mengatur penyesuaian dana hidup untuk Tam, Karen Trust yang dirancang oleh Anita tidak pernah berhasil ditembus oleh siapapun. Uang hasil kerja keras sang ratu Cantopop aman dari jangkauan tangan-tangan jahat yang ingin mengurasnya. Anita Mui membangun karirnya dari nol dan mengakhirinya dengan mengunci seluruh kekayaannya dari keluarganya sendiri.
Dunia mengenalnya sebagai superstar dengan ribuan pesona di atas panggung. Namun di balik gemerlap nama besarnya, kisah Anita Mui ini sungguh sangat menyayat hati. Di usianya yang baru menginjak 40 tahun, perjuangannya harus terhenti akibat penyakit kanker yang dideritanya. Siapa yang menyangka sejak usia 4 tahun berjuang, akhirnya ia kalah dalam pertarungannya melawan penyakit yang mematikan itu. Bahkan saat konser terakhirnya, ia masih ingin berpamitan dengan seluruh penggemarnya dengan mengenakan balutan gaun pernikahan yang ia sadari tak akan pernah ia kenakan lagi. Mungkin benar kata orang, orang baik biasanya tak memiliki umur yang panjang karena Tuhan ingin menjaganya di tempat yang lebih baik. Meskipun Anita Mui tak memiliki keluarga yang benar-benar menyayanginya, ia masih memiliki Sang Pencipta yang selalu menjaganya. Bagaimana pendapatmu tentang kisah mengiris hati Anita Mui ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan selanjutnya jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Terima kasih. Bye.